Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 28 Desember 2021, di mana kita merayakan pesta kanak-kanak suci martir. Marilah kita berdoa. Dana Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, hari ini martir-martirmu yang tak bersalah meluhurkan dikau bukan dengan madah melainkan dengan darah. Semoga iman yang kami akui dengan perkataan kami nyatakan pula dengan perbuatan. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah, malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia, lalu menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, "Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, hidup ini boleh dikatakan sadis. Bayi-bayi yang tidak bersalah pun harus menjadi kurban. Kenapa? Kesewenang-wenangan seorang pemimpin menghilangkan nyawa dengan begitu gampang hanya untuk kesenangan-kesenangan yang semu. Tapi inilah dunia. Maka kalau kita perhatikan kedatangan Yesus itu membuka dunia dengan segala kerusakan-kerusakannya. Kehadiran Yesus yang adalah terang membuat kita yang berada dalam kegelapan tadi dapat Dia amati dan dilihat dengan sungguh-sungguh, terutama kerusakan-kerusakan dan kejahatan-kejahatan kita, terutama dalam hal moral. Dan kejahatan itu sampai hari ini masih terjadi. Yang kaya membuli yang miskin, yang pintar membuli yang bodoh, yang kuat membuli yang lemah. Manusia bukan lagi menjadi malaikat satu sama lain, tetapi menjadi serigala. Pada zaman Yesus hal itu sudah terjadi, di mana orang bisa berkuasa
tanpa pernah berpikir panjang tentang keberadaan orang. Yang penting aku mau, aku suka. Maka ditebaslah orang-orang itu seolah-olah mereka yang menciptakannya. Melalui peristiwa kanak-kanak martir yang kita peringati pada hari ini, kita diajak untuk melihat bahwa kezaliman tidak melahirkan damai sejahtera. Tetapi terang Yesus bawa melahirkan damai sejahtera. Dan kita boleh memilih mau yang mana. Apakah kita memimpin dengan lalim atau memimpin dengan bijaksana? Bila kita memimpin dengan lalim, maka pada waktunya akan ada penyesalan. Tetapi kalau kita memimpin dengan bijaksana, maka akan lahir kebanggaan. Dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kesempatan demi kesempatan yang begitu baik kepada kita untuk kita nikmati. Para martir menjadi kurban kesewenang-wenangan orang. Dan cukup banyak saat ini pun juga anak-anak yang diaborsi, yang dibunuh oleh ibunya, oleh ayahnya, hanya karena mereka tidak mau bertanggung jawab. Dan seolah-olah tidak ada soal, tidak ada persoalan, tidak ada apa-apanya. Anak-anak tadi menjadi kurban, menjadi martir-martir kehidupan. Karena itu pada peringatan kanak-kanak martir ini kita diajak untuk melihat kembali kekeliruan, kekurangan kita secara moral, dan melihat kembali kehadiran Yesus yang membawa terang, yang membuka hatinya untuk memberi diri seutuhnya. Dengan martir kudus kanak-kanak, kita diajar untuk lebih berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Maka keluarga-keluarga saat ini tidak mudah. Banyak sekali tantangan-tantangan yang muncul di depan mata kita. Entah dengan teknologi yang canggih, entah dengan cara hidup dan cara pandang. Ego tidak pernah peduli kepada orang lain. Sehingga yang lahir adalah apa? Akuisme. Sehingga keakraban itu hanyalah semu basa-basi. Padahalnya kehadiran Yesus adalah solidaritas di mana dia datang untuk memperbaiki yang kurang, di mana rasa cinta kasih semakin pudar. Karena itu ia datang untuk membawa cinta kasih itu sendiri. Dan tentu ketika dia datang membawa cinta kasih mengandung sebuah risiko. Dia harus dilarikan, disembunyikan, karena lawan-lawannya begitu besar dan banyak ingin menghancurkan. Maka mari saudara terkasih, kita berdoa agar dunia ini dibersihkan kembali, agar dunia ini disucikan kembali, sehingga dengan demikian yang ada adalah cinta kasih, bukan kebencian. Yang ada adalah harapan, bukan putus asa. Yang adalah kekuatan, bukan kelemahan. Yang ada adalah keteguhan, bukan cerai-berai. Semoga kita diberkati.